saya kasih gambar awal. LinkedIn, semua tahu ya LinkedIn ya. Nah, LinkedIn datanya ada apa aja coba? Mas saya, data apa aja yang ada di LinkedIn? Data pribadi. Apa misalnya data pribadi? Sekolah di mana, afiliasi, terus apa namanya, sertifikasi, skill. Nah itu yang nempel ke kita ya, itu yang nempel ke individu. Atau kita bisa tulis postingan kita apa aja gitu. Nah, kita masuk grup mana, ya kan? Nah yang ini adalah yang saya ambil, saya berteman dengan siapa saja. Ini saya, ini netbook saya. Ini nama saya, dan ini teman saya. Warna-warna yang beda ini adalah menunjukkan pengelompokan dari teman-teman saya. Karena saya bisa verifikasi, ini teman kuliah saya, ini teman kerja saya. Ya. Jadi yang ada di sini adalah teman saya dan temannya teman saya, yang teman saya. Ya. Jadi kalau teman saya yang berteman dengan teman saya, tapi nggak teman dengan saya, nggak ada di sini. Ya, ngerti ya? Jadi saya squeeze networknya representasi dari diri saya. Jadi kalau Mas Ahyar di sini, ya tentu beda lagi. Saya bisa komparasi. Nah itu namanya saya bisa mengkomparasi human. Ya, datanya salah satu cara kan kita tujuannya di modern engine sekarang ya, ekonomi society itu kita banyak melakukan ya Pak Bonar mungkin juga berbeda lagi ya. Nah kalau ini adalah salah satu contoh. Ini saya ngomongin di luar psikologi ya. Karena saya harus diajarin program di dulu kalau tentang psikologi. Nah, saya gunakan ini untuk pernah tahu namanya credit worthiness kan? Credit worthiness itu seseorang layak dapat kredit. Ya, jadi kita punya suatu mekanisme di mana anak-anak Gen Z itu tidak spending much money ya, nggak beli mobil, nggak beli rumah. Ya. Jadi Gen Z kalau mau dikasih uang oleh bank, dikasih kredit, gitu. Gimana? Mereka nggak punya kolateral. Jadi salah satu yang dihitung itu ini. Ya. Ini adalah sosial kapital. Dia temannya sama siapa? Teman sama konglomerat, teman sama politician atau apapun yang bisa meningkatkan value dia. Nah, jadi ini kelihatannya gambar gini, tapi di belakangnya banyak sekali metriknya. Ada namanya density, ada namanya diameter, ada namanya centrality, ada namanya modularity, dan sebagainya. Ya, jadi seperti itu. Jadi salah satu contoh simpel bahwa kita bisa mengambil data langsung dan kita bisa lakukan analisa. Ya. Nah ini sama. Sebenarnya datanya sama dengan tadi, ini sama persis. Tapi bedanya saya rubah lagi layoutnya. Ya. Saya rubah lagi layoutnya dan ini kelompoknya kita lihat orangnya siapa saja. Ya. Jadi kita bisa explain pola-pola yang tidak kita lihat begitu kita ambil data. Oh kita tahu pola pertemanan. Nah saya tuh bicara tadi network. Jadi ada node ya. Ini ada orang, artinya kan berteman. Garis ini bisa berarti banyak hal. Karena ini model dasar ya. Bisa berarti bercakap-cakap, bisa jadi bertransaksi. Bisa jadi kalau kita ini variabel dengan variabel yang lain bisa jadi berkorelasi. Ya. Jadi kita punya banyak sekali meaning dari model yang simpel. Oke. Nah, ini sama di IG tadi LinkedIn, sekarang IG, karena kan juga bisa ambil TikTok segala macam. Dari isi bisa lakukan komparasi dan ini sangat demanding. Salah satu riset yang kami lakukan terakhir dengan HRD ya di suatu perusahaan, dia melihat Gen Z itu mengskorkan kayak gini. Bagaimana sosial capital dia, bagaimana postingan dia berarti kita pakai metodologi yang lain yang namanya text analysis. Tapi kalau sosial kapital dan lain sebagainya itu kita gunakan network analysis ya. Nah, ini adalah satu contoh percakapan skala besar yang pilkada dulu ya, tahun 2017 kalau katanya. Nah, ini tuh adalah semestanya.
semesta satu kandidat. Nah, kita tahu yang warna beda-beda itu adalah artinya kelompok. Ya. Nah, nanti kan pertanyaannya nanti kita jawab lagi. Yang disebut kelompok itu apa sih? Ya, secara akademis, secara perhitungan kelompok itu apa? Ya, nanti kita jawab. Ya. Jadi artinya kelompok. Nah, saya ambil satu kelompok, misalkan. Nah, itu kan saya zoom sini. Itu kelompoknya saya ambil. Nah, saya zoom ini kelompoknya. Nah, ini adalah orang-orangnya. Nah, nanti kalau pertanyaan mereka ngomong apa, dan kita pakai metodologi kedua yang kita sebut sebagai metodologi teks analisis. Ya. Kita masukin, nah baru kita akan mengerti apa saja yang mereka bicarakan, ya. Apa saja concern mereka, siapa saja orangnya, siapa saja tokohnya, kelompoknya dengan siapa saja, berapa kepadatan kelompok. Kepadatan itu artinya kelompoknya itu robust enggak? Robust itu apa artinya? Tidak gampang rusak, tidak gampang pecah. Jadi kita ukur. Nah, biasanya kan ini namanya kita portrait sekali ya. Ya, makanya kalau kita social dynamic harusnya kita portrait setiap hari. Jadi setiap hari kita bisa lihat juga berkembang, mengerucut gitu kan. Nah, kayak makhluk hidup, kayak jantung itu gini. Nah, kita tahu itu namanya social dynamic kayak gitu. Oke, jadi sedikit tentang network analysis. Tapi kalau kita lihat gambar yang lebih besar, kan kita ceritanya network analysis sangat dekat dengan big data. Karena kenapa? Karena datanya itu saya nggak mungkin kayak nanya tadi ya, Mas Ahyat temennya siapa saja Pak Benar, saya nggak mungkin ya. Nggak scalable artinya nggak bisa dilakukan satu-satu. Takes long time. Jadi yang harus saya lakukan adalah saya teliti aktivitas Mas Ahyat di digital, perilaku dia di digital. Nah, ini ada hubungannya dengan big data yang sini. Jadi kalau kita ngomong big data, ini sedikit aja ya. Jadi ngomong big data, kemudian ini ada namanya data analitik. Kalau rekan-rekan namanya data analitik, mencari pola tersembunyi. Pola-pola yang kita tidak lihat dengan kasat mata, kita lihat kalau datanya sudah banyak, itu namanya data analitik. Ya. Ilmunya namanya data science, orangnya namanya data scientist. Ya. Jadi kalau apa sih big data, data scientist ya kayak gini. Nah, data analitik tentunya mencari pola tadi kebanyakan dilakukan secara otomatis. Namanya machine learning. Ya, kalau pernah dengar nama machine learning, machine learning kalau udah kompleks namanya AI. Ya, apa saja yang bisa diselesaikan oleh data analitik? Kan kita mencari pola. Apa aja sih pertanyaannya? Mendescribe, menggambarkan, memprediksi, ya, berprediksi, estimasi, optimasi, simulasi. Jadi ini 5 kata kunci yang biasa kita lakukan dalam saat kita melakukan proses ya, proses data analitik. Jadi nanti kalau melakukan disertasi, kadang-kadang pertanyaannya mana yang akan dilakukan? Apakah expedition? Tapi ya setiap cabang ilmu punya ini ya, punya punya preference mana yang duluan. Ya, kalau di ilmu lain mungkin lebih suka prediksi. Kalau di ilmu yang lain mungkin deskripsi aja cukup gitu ya. Jadi kita punya banyak sekali. Nah, saya kembali ke data analitik. Ya, ini gambar-gambar yang saya buat sekitar 10 tahun yang lalu. Tapi saya update terus. Data analitik itu banyak sekali. Salah satunya statistik yang kita lakukan. Ya. Tapi selain statistik kita punya juga machine learning, data mining, text mining, netbook, graph data itu social network analysis, predictive analytic, modeling, simulasi, optimasi. Jadi saya juga sering bicara sama teman-teman yang ada di dunia di ilmu sosial, ekonomi dalam hal ini. Kebanyakan menggunakan yang ini. Yang ini. Statistik. Ya, tidak salah. Tapi statistik itu adalah datanya kecil. Statistik itu selalu datanya kecil. Kalau datanya besar ya kita pakai yang lain. Kalau datanya besar apa kita pakai statistik? Statistik itu pertanyaan pertama adalah bagaimana representasi dari data kecil itu bisa untuk populasi.
Kalau kita punya populasi atau data besar, ya kita lakukan ini. Karena itu modelnya bisa cerita banyak. Kalau statistik biasanya ditanyakan adalah regresi, korelasi. Jadi, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita berhubungan dengan data, kita mau nanya apa? Begitu datanya besar, kita punya banyak opportunity. Dan network analysis itu adalah salah satunya, bisa dengan data besar, bisa dengan data kecil yang tadi kita ceritakan ya. Nggak besar juga nggak apa-apa, cuman sekarang kita kecenderungannya ke data besar ya. Jadi itu ada dua area.